Shalom, selamat pagi. Kita bersyukur karena kemurahan rahmat Tuhan. Pagi hari ini kita dapat berjumpa kembali dalam renungan pagi bersama yang diambil dari buku Maranatha Tuhan Datang yang ditulis oleh hamba Tuhan Nyonya Ellen G. White. Kita terus berdoa dan berharap seluruh umat-umat Tuhan tetap sehat, kuat, dan terus diberkati Tuhan. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bersemayam dalam tata surga, berbicaralah ya Tuhan karena kami telah siap untuk mendengarkan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pekabaran firman Tuhan pada pagi hari ini berjudul Semua Bangsa Mengikuti Amerika. Ayat intinya diambil dari Daniel 3 ayat yang ke-7. Sebab itu demi segala bangsa mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, maka sujudlah orang-orang dari segala bangsa, suku, bangsa, dan bahasa, dan menyembah patung emas yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu. Keterangannya, sejarah akan terulang kembali. Agama palsu akan ditinggikan. Hari pertama minggu, suatu hari biasa bekerja yang tidak mengandung arti kesucian apapun, akan ditetapkan sebagai patung di Babel. Semua bangsa, kaum, dan bahasa akan diperintahkan menyembah sujud pada sabat palsu itu. Hal ini adalah rencana setan untuk tidak ada artinya hari yang telah ditetapkan Tuhan dan mengaruniakan kepada dunia sebagai hari peringatan penciptaan. Perintah memaksakan berbakti pada hari ini akan keluar ke seluruh dunia. Bila mana negara Amerika, negara yang memberikan kebebasan beragama, akan bersatu dengan kepausan, mendesak suara batin, dan memaksakan manusia untuk menghormati hari Sabat palsu, maka orang-orang di setiap negeri di dunia ini akan dituntun mengikuti teladannya. Bangsa-bangsa akan gempar sampai ke pelosok-pelosok. Dukungan akan diminta dari mereka yang mengumandangkan satu-satunya standar kebenaran Tuhan, satu-satunya ujian tabiat yang pasti. Dan semua orang tidak akan mau tunduk pada perintah yang dikeluarkan Dewa Musyawarah Nasional dan menurut undang-undang nasional untuk meninggikan sabat yang ditetapkan oleh manusia berdosa untuk menghinakan hari kudus Tuhan. Akan merasa bukan saja kuasa kepausan yang menekan, akan tetapi dunia Protestan, yakni patung binatang itu. Masa kesukaran di hadapan umat Tuhan memerlukan iman yang tidak akan goyah. Anak-anaknya harus membuat jelas bahwa ialah satu-satunya sasaran pemujaan mereka. Dan tidak ada pertimbangan, juga tidak nyawa sendiri dapat membujuk mereka memberi sedikit kelonggaran pada pemujaan yang palsu. Bagi orang yang jujur, maka perintah manusia berdosa, manusia fana, akan tidak artinya sama sekali selain dari firman Tuhan yang kekal. Kebenaran akan diturut sekali selain dari firman Tuhan yang kekal. Kebenaran akan diturut meskipun akibatnya penjara, pengasingan, ataupun kematian. Semua bangsa mengikuti Amerika. Pekabaran firman Tuhan pada pagi hari ini mengatakan bahwa sejarah kembali akan terulang. Apa yang terjadi pada zaman Misael, Hananya, dan Azaria ketika patung emas didirikan oleh Nebukadnezar itu, dan seluruh bangsa, kaum, suku dimanapun berada harus datang ketika dengar bunyi pujian dan sujud menyembah kepada patung emas itu. Maka umat-umat Tuhan dimanapun kita berada, akan tiba waktunya bagi umat-umat Tuhan untuk dipaksa menyembah dan memelihara hari Minggu, hari yang bukan Tuhan perintahkan untuk kita kuduskan dan sucikan. Tetapi bagi umat-umat Tuhan yang sejati, pekabaran firman Tuhan pada pagi hari ini sangat jelas mengatakan, walau apapun yang dihadapi, walau ancaman, penjara, aniaya, bahkan kematian sekalipun, umat-umat Tuhan sejati akan tetap berdiri teguh mempertahankan iman kepada Tuhan Yesus Kristus dan terus menuruti kepada perintah-perintah Allah, hukum-hukum Allah, terlebih khusus pada hukum yang keempat, pengudusan
hari Sabat, hari ketujuh. Semoga Tuhan terus menyanggupkan kita untuk tetap setia kepadanya walau apapun yang akan kita hadapi. Mari kita sama-sama berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bersemayam dalam tata surga, terima kasih banyak ya Tuhan atas berkat-Mu bagi kami. Firman Tuhan pada pagi hari ini mengingatkan kami bahwa pentingnya kami terus berserah kepadamu, terus mengandalkan Engkau, walaupun akan tiba waktunya bahwa dunia pada umumnya akan memaksakan untuk memelihara hari Minggu, hari yang bukan Tuhan perintahkan untuk kami kuduskan. Kami rindu ya Tuhan, kiranya Roh Kudus Tuhanlah yang akan menyanggupkan kami untuk berdiri teguh, mempertahankan iman kepada Tuhan kami Yesus Kristus, dan terus menuruti kepada perintah-perintah Allah. Kami lemah, memiliki banyak keterbatasan ya Tuhan. Kami membutuhkan kuat kuasa Roh Kudus Tuhan. Roh hujan akhir kiranya bisa menjadi bagian kehidupan kami, yang akan memperlengkapi kami dengan karunia-karunia Roh, untuk memberanikan kami menyampaikan kebenaran firman Tuhan, yang akan menyanggupkan kami untuk menuntun jiwa-jiwa datang lebih dekat kepadamu. Persiapkan kami untuk menerima meterai Allah yang hidup, sehingga dengan pertolongan Tuhan, dalam setiap perjuangan iman yang akan kami hadapi, kami akan dimampukan untuk menang, karena kuasa-Mu lah yang terus bekerja dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Maranatha, Tuhan datang. Tuhan Yesus memberkati.